Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik, pada video kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, serta struktur teks laporan hasil observasi. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait pengertian teks laporan hasil observasi. Seperti yang kalian lihat, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi tertentu setelah diadakannya suatu penelitian atau investigasi secara sistematis. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah membaca buku seperti buku pengetahuan atau ensiklopedia misalnya? Nah, buku-buku tersebut termasuk contoh dari laporan hasil pengamatan ya, yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang mana dari buku tersebut kalian dapat memperoleh berbagai ilmu yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena semua informasi yang disampaikan jelas berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait penyimpulan isi teks laporan hasil observasi, sebelumnya apakah kalian sudah paham apa itu simpulan? Iya, simpulan sendiri merupakan pernyataan yang ringkas dan juga padat, tetapi mampu mewakili keseluruhan pernyataan yang ada dalam sebuah teks. Nah, dengan adanya kegiatan penyimpulan ini, diharapkan kalian mampu menangkap gagasan utama atau gagasan pokok yang terkandung dalam teks, sehingga kalian maupun pembaca lainnya dapat menemukan inti dari teks yang sudah dibaca. Sama halnya ketika kalian ingin menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Maka langkah yang harus dilakukan adalah menemukan gagasan utamanya terlebih dahulu. Nah, apa itu gagasan utama dan bagaimana cara menemukannya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, gagasan utama yang kita kenal dengan sebutan gagasan pokok atau gagasan umum ini merupakan ide atau pokok permasalahan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, setiap paragraf setidaknya akan memiliki satu gagasan utama yang letaknya bisa di awal, di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, gagasan utama ini pun biasanya akan tersirat dalam kalimat utama. Oleh karena itu, sebelum menemukan gagasan utama, kalian harus mampu menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita akan membahas terlebih dahulu ya, apa itu kalimat utama dan bagaimana cara menemukannya. Baik, seperti yang kalian lihat, kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita atau paragraf. Berbeda dengan gagasan utama, kalimat utama ini letaknya hanya bisa di awal dan di akhir paragraf saja, yang biasanya ditandai dengan adanya pernyataan yang bersifat umum. Nah, agar lebih jelas juga, coba kalian cermati contoh kutipan paragraf berikut. Di sini sudah ada salah satu contoh kutipan teks laporan hasil observasi dengan judul Eceng Gondok. Nah, sebelum kita menentukan yang mana kalimat utama dan yang mana gagasan utama, coba kalian cermati terlebih dahulu paragraf berikut. Nah, apabila kalian cermati, terlihat bahwa teks tersebut membahas terkait tanaman eceng gondok ya, yang termasuk dalam kelompok gulma perairan. Di mana pernyataan tersebut kita ketahui terletak di awal paragraf ya. Nah, secara tidak langsung juga kita sudah menemukan kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Nah, kalimat inilah yang merupakan kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut, yang mana di dalamnya terdapat gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan cerita. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan penjelasan berikut. Di sini sudah ada kalimat utama dari paragraf yang sebelumnya sudah kita cermati. Kalimat utama ini utuh ya, tidak ada penambahan atau pengurangan kata sama sekali.
Jadi betul-betul murni diambil dari kalimat utama yang ada dalam paragraf tersebut. Sedangkan untuk gagasan utama sudah jelas akan tersirat pada kalimat utama yang sudah kalian temukan sebelumnya. Nah, contohnya seperti berikut. Jadi hanya diambil ide pokoknya saja dari kalimat utama, namun tetap tidak mengubah atau mengurangi maksud yang hendak disampaikan. Baik, untuk yang terakhir kita akan membahas terkait struktur teks laporan hasil observasi. Seperti yang kalian lihat, struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, definisi umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir, simpulan. Nah, agar lebih jelas juga, coba kita akan bahas satu persatu ya, setiap bagian dari struktur tersebut. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum sendiri sering kita sebut sebagai pernyataan umum atau klasifikasi umum, yang mana isinya berupa gambaran umum tentang objek yang diamati atau subjek yang dilaporkan. Nah, gambaran umumnya sendiri bisa berupa informasi umum seperti nama Latin, asal-usul, atau informasi tambahan lainnya terkait hal yang dilaporkan. Nah, biasanya bagian ini juga disertai dengan penggunaan kalimat definisi yang ditandai dengan penggunaan kata adalah, merupakan, yaitu, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian perhatikan contoh kutipan teks yang termasuk bagian definisi umum ini. Apabila kalian baca keseluruhan paragraf ini memberikan gambaran umum terkait hutan tropis. Mulai dari penjelasan apa itu hutan tropis hingga tersebar di wilayah mana saja hutan tropis itu. Terlebih lagi, pada kalimat tersebut ada penggunaan kalimat definisi ya, yang ditandai dengan penggunaan kata adalah. Baik, untuk struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada struktur bagian ini, isinya berupa perincian bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Contohnya seperti berikut. Misal objek yang dibahas adalah hutan. Maka isi paragraf tersebut akan mencakup ciri fisik hutan mulai dari tumbuhan atau tanaman, kemudian akar, buah, dan lain sebagainya. Nah, berbeda halnya apabila objek yang dibahas adalah binatang. Maka isi paragraf bisa mencakup ciri fisik hewan, habitat, makanan, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini juga bisa terdapat bagian yang berupa deskripsi manfaatnya, yang mana isinya bisa berupa penjelasan tentang manfaat objek yang diamati atau subjek yang sedang dilaporkan. Baik, di sini sudah ada contoh kutipan paragraf yang termasuk struktur bagian deskripsi bagian, di mana pada paragraf ini bagian tersebut sudah mulai memerinci bagian-bagian dari objek yang diamati, yaitu hutan tropis. Mulai dari bagian-bagian yang ada dalam hutan tropis seperti adanya pohon-pohon tinggi, hingga seperti apa udara yang ada dalam hutan tropis tersebut. Nah, untuk struktur yang terakhir adalah simpulan. Bagian ini biasa kita sebut sebagai bagian penutup ya, yang isinya berupa ringkasan umum dari objek yang diamati atau subjek yang dilaporkan. Nah, bagian ini sebenarnya opsional ya, jadi keberadaannya boleh ada dan boleh juga tidak ada. Jadi, tidak setiap teks laporan hasil observasi memiliki bagian penutup. Namun, ada juga beberapa teks yang memiliki bagian ini. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh bagian penutup sebuah teks laporan hasil observasi, yang mana pada paragraf tersebut berisi ringkasan umum dari objek yang diamati.